Syahrul Mubarakah, Syahrul Taubah, Syahrul Muhasabah, Syahrul fihi Lailatul khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum asy-syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر man hurimaha faqad hurima khaira kullu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin jamaah Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat Masjid Jami Nurul Amal yang hadir, mudah-mudahan semuanya diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus segenap Dewan Pengurus Masjid DKM beserta jajarannya, guru kita bersama Mukarram Bapak Ustaz RT Darmadi, juga para Dewan Asar yang lain, Bapak Amin, Bapak RW, alhamdulillah, Bapak RT dan seluruh jamaah yang mohon maaf tidak tertata disebut namanya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur kita, alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini, yang juga mudah-mudahan secerah hati kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam acara rutinitas setiap Ramadan yang menjadi agenda dari Masjid Jami Nurul Amal, kajian subuh setiap minggu ya, selama bulan Ramadan ya. Alhamdulillah, satu kehormatan yang luar biasa buat saya selalu menjadi bagian dari setiap acara-acara yang diagendakan oleh DKM. Dan alhamdulillah minggu ini saya kejatuhan minggu pertama ya. Mudah-mudahan masih semangat Bapak Ibu semuanya puasanya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan gak kendor terawihnya, terus istiqomah sampai akhir Ramadan, dan mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalna minaz zulumatil fahmi ila nuril ilmi aw minaz zulumati ila siratil mustaqim. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah ya, yang pertama insyaallah taklim kita atau ngaji bareng kita pada pagi hari ini, yang pertama kita niatkan Bapak Ibu masuk ke masjid ini niat i'tikaf karena Allah. Mudah-mudahan hidupnya kita terus bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah selesai waktu syuruk ya, pas 1 jam ke depan ya, insyaallah mudah-mudahan kuat semuanya, sehat semuanya, dan bisa mengikuti kajian ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan tema pada pagi hari ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. DKM nulisnya bagus banget temanya ya, tapi sedikit kita bahas tentang Ramadan ya, karena memang ini menjadi kajian utama di setiap bulan Ramadan, yang mudah-mudahan puasa kita bernilai ibadah di hadapan Allah, menjadi puasa yang mendapatkan keutamaan. Yang pasti puasa kita mudah-mudahan menjadi wasilah kita dikumpulkan di dalam ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita tabaruk dulu kepada sahih hadal kitab. Saya berdasarkan referensi dari kitab Fathul Mu'in, I'anatul Thalibin, Durratun Nasihin, Irsyadul Ibad, dari beberapa hadis dan Quran yang insyaallah kita akan bahas pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallahu asma'illahi ta'ala ila Muhammadin nabiyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan ila hadrati sahih hadzal kitab, khususan ila hadrati syaihuna nafa'ana Allah bi ulumihim, anna Allah ya'ala darajatihim fil jannah wa yukathiru matubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfazuna bi jahri wa yanfa'una bihim wa yu'idu 'alaina bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Billahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ayat tentang puasa kita semuanya sudah tahu ya. Al-Baqarah 183 sampai 187. Jadi kita tidak membahas tentang bagaimana kewajiban puasa ini awal mulanya diwajibkan kepada kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah SAW. Tapi kita bahas dari perspektif fikihnya. Insya Allah guru-guru kita yang akan datang ini luar biasa, ada Ustaz Hamzah ya, Insya Allah yang akan membahas tuntas. Sedikit saya atau kita bahas yang berkaitan karena masih di awal-awal Ramadan ya. Mudah-mudahan semakin sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ibadah itu pakai ilmu, insya Allah mendapatkan keutamaan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, inna hadha syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurimaha faqad hurima khairu kullu. Ini hadis yang sudah sangat familiar, yang sering kita dengar setiap kali bulan Ramadan ya. Sungguh telah datang kepada kamu sekalian, yaitu satu bulan yang begitu mulia, namanya bulan Ramadan. Satu-satunya bulan yang Allah tulis dalam Al-Quran. Kalau bulan yang lain Allah hanya menyebutkan inna iddatash syuhuri indallahi isna syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Tapi kalau bulan Ramadan Allah tulis karena keutamaannya yang begitu luar biasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Baqarah 184. Jadi begitu luar biasanya karamah dan keutamaannya sehingga Allah menetapkan bulan ini adalah salah satu bulan yang mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr. Dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar ya. Para mufassir, para ulama sepakat malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih 84 tahun ya. Jadi kalau dikalkulasikan 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau dapetin malam Lailatul Qadar, baca kulhu satu kali itu dibalas dengan Allah seakan-akan Bapak Ibu baca kulhu selama 83 tahun. Luar biasa ya. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah dikalikan 83 tahun. Dalam kitab tafsir Yasin ya, bahkan ada di dalam Durratun Nasihin, 83 tahun itu ketika Rasulullah menyampaikan dulu di zaman Bani Israel ada seorang yang hidup ya, dia malamnya untuk berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, siangnya jihad fisabilillah, meninggalnya husnul khotimah dan meninggal dalam keadaan syahid. Nah orang itu banyak ulama sepakat adalah Sam'un Al-Ghazi. Kita pernah dengar ya kisahnya, yaitu seorang
saudara dari istri Nabi Zulkifli ya. Beliau punya anak Nabi Yahya, punya saudara perempuan namanya Hana ya. Hana ini punya suami namanya Imran. Imran punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Nabi Isa alaihi salam. Jadi sejaman dengan Nabi Isa. Jadi kerjanya la ya'sunallaha tarfata bi'ainin. Sampun Al-Ghazi ini tidak pernah sedikit pun matanya maksiat kepada Allah. Malamnya ibadah, siangnya jihad. Kerjanya setiap hari seperti itu. Mendengar kisah ini, sahabat nangis. Ini asbabun nuzul turunnya surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar al-ayat. Jadi sahabat sedih. Kenapa sedih? Bagaimana kita bisa ya Rasulullah bisa seperti itu? Sedangkan kan umur kita umat Nabi Muhammad itu rata-rata berapa? Baina sittina wa sab'ina sana. Antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Kalau 80 tahun itu jarang. Makanya sahabat nangis. Bagaimana kita bisa mendapatkan keutamaan seperti orang Bani Israel yang kau ceritakan ya Nabi, sedangkan umur kita rata-rata 60 sampai 70 tahun. Rata-rata 63 tahun. Ya, yang jadi yang hari ini 62 tahun 11 bulan 29 hari berarti 3 hari ya. Rata-rata umurnya ya. Kemudian turunlah surah Al-Qadar. Jadi nggak usah sedih. Jadi kalau kita mendapatkan satu malam itu, kita ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau pas ketepatan kita iktikaf di malam-malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan, kita dapetin malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita dikalikan 83 tahun. Luar biasa. Kalau kita baca tasbih sekali dikalikan 83 tahun. Kalau bulan Ramadan kan la tamannawna an takuna sanata kulluha Ramadan. Kita baca Quran di bulan biasa biasanya 10 kebaikan kita dapat. Man qara'al Quran harfan min kitabillah falahu asyru hasanah. Tapi kalau di bulan Ramadan kita baca Quran 10 dikalikan 100. Ya, alhamdulillah jamaah Nurul Amal semuanya sudah khatam Al-Quran. Alhamdulillah ya. Jadi kita baca Al-Quran di bulan ini lebih semangat. Imam Syafi'i sehari khatam 3 kali. Ya, kita mengikuti insya Allah sama. Ya, minimal 3 juz ya. 3 juz kakak ya 3 lembar. Ya. 3 lembar kakak 3 ayat. Uyuhan juga. Alhamdulillah. Ya. Jadi itulah asbabun nuzulnya surah Al-Qadar. Ya. Jadi disampaikan Rasulullah kepada para sahabat, barang siapa orang yang mendapati malam itu, maka dia mendapatkan kebaikan sebanyak atau lebih daripada 1000 bulan namanya. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir Ramadan, ya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Iktikaf di masjid, bareng-bareng di sini di malam-malam ganjil. Karena saya pimpin di pesantren sampai masuk tiap malam mengadakan pengajian bersama anak-anak santri, 2 kitab yang dibahas. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada kesempatan silakan yang berdongkal, kita ngaji kitab Wasiatul Mustafa, wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali, ya, Minah Besariyah, kemudian kitab Kasbul Waibiyah. Itu kita bahas sampai ada terawih sampai jam 1 jam 12 selesai. Setiap malam selama bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan di malam-malam ganjil Bapak Ibu bisa iktikaf di masjid ya. Ngadain qiyamul lail bersama-sama ya, istighosah, doa, zikir bersama. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Man hurimaha faqad hurima khairu kullu. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan kebaikan 11 bulan setelah Ramadan. Ini hebatnya bulan Ramadan ya. Jadi sedikit kita awali pengajian kita pada pagi hari ini sebagai keutamaan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah seperti malam Lailatul Qadar. Tapi sedikit saya ingin bahas juga dari perspektif fikihnya, karena barangkali ini ada sedikit manfaatnya buat kita selama kita masih bulan puasa ya, dan puasa kita lebih hati-hati dan puasa kita terus semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 184 tadi dibaca ya. Wa 'alal ladzina atau ayat benar 184 185 juga diulas lagi.
ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi jelas dalilnya ada. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang enggak kuat puasa, yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dia boleh membayar fidyah mud kepada fakir miskin. Apa itu maksudnya? Jadi ada orang yang nggak perlu puasa, nggak perlu bayar kodok puasa, tapi cukup bayar fidyah. Jadi ada orang ini punya hutang puasa, tapi nggak usah dibayar puasanya, cukup membayar kodoknya saja, cukup membayar fidyahnya saja. Siapa mereka? Dalam kajian fikih Fathul Muin ini dijelaskan dua. Pertama, likibarin, orang yang sudah tua sepuh pikun, tua renta dan pikun. Ya, kadang-kadang udah usianya di atas 90 tahun. Ya, lupa ini hari apa ya, kadang-kadang sama bini DWP lupa, sama hari lupa, saking sudah tuanya. Nah, dia mendapatkan dispensasi dari Allah, cukup membayar fidyah saja, nggak perlu membayar qada. Jadi kita nih kadang-kadang sebagai anak harus tahu orang tua kita yang sudah sepuh seperti itu, kita harus tahu. Nah, berarti kita harus mengeluarkan fidyahnya. Kemarin ada yang kasih 1 karung sama saya kasih anak-anak santri, itu bayar fidyah emaknya karena sakit dan udah tua renta pikun. Jadi bayar fidyahnya di awal. 1 hari 1 mud kifaratnya. 1 mud itu ukuran 1 liter. 1 liter beras. Jadi setiap hari makannya beras yang biasa dia makan. Jadi kalau yang biasa dimakan belinya beras ukuran 20.000 liter, ya dia dikeluarinya yang seperti itu. Jangan ini ya, jangan di bawahnya. Makannya yang 20.000 biar giliran diangkat ya ceban belinya. Jangan. Ya. Jadi sesuai. Apakah beras doang? Ya kira-kira kita makan nasi doang, karena ada lauknya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi boleh dibayar di awal. Selama 30 hari ke depan orang tua saya ini enggak kuat puasa, jadi dibayarkan fidyahnya di awal, kifaratnya. Jadi boleh dia nggak perlu puasa, tapi wajib membayar fidyah atau mud. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada dalilnya. Kemudian yang kedua, maradin la yurja burduhu, orang sakit yang nggak ada harapan sembuh sakitnya. Sakitnya parah, kayaknya untuk sembuh tipis. Kayaknya susah udah buat sembuh, maka dia boleh membayar fidyahnya saja, tidak perlu membayar qada puasanya. Tapi ada orang yang wajib membayar mud, wajib juga membayar qada. Dua nih. Kalau yang pertama tadi dia cukup membayar qadanya, membayar fidyahnya saja, nggak perlu membayar puasanya. Tapi yang kedua nih, dia wajib membayar qada puasa, wajib juga membayar fidyah. Siapa mereka? Pertama, li khaufin li ghairihi. Ya. Orang yang khawatir, takut kepada nyawa orang lain. Contoh, Bang Samsul main ke pinggir pantai. Tiba-tiba ada orang mau tenggelam. Kemudian Bang Samsul lagi puasa. Waduh, saya kalau nolongin dia, saya kudu batalin dulu nih, karena saya lagi puasa. Pasti saya tetap khawatir saya batal, makanya saya mau batalin dulu. Nah, ketika itu juga Bang Samsul membatalkan puasanya buat nolongin orang yang mau tenggelam, maka Bang Samsul wajib membayar qada puasa, wajib juga membayar fidyah. Berapa? 1 liter. Jadi khawatir terhadap nyawa orang lain. Yang kedua, li khaufin 'alal waladi maudin, atau dia khawatir kepada nyawa anaknya, si ibu yang sedang hamil, ya. Saya mau nggak puasa kan, lagi hamil, ngeri orang lagi hamil perlu nutrisi, masukkan biji, ngerinya anaknya kancekan gininya. Udah kita batalin baik, berarti si ibu itu wajib membayar qada puasanya, juga wajib membayar fidyah. Jadi kalau nggak puasa udah jangan karena orang lain gitu. Jadi batal saja, nggak usah khawatir terhadap nyawa orang lain atau nyawa anaknya. Lagi netain sama. Kadang-kadang kalau ibu-ibu lagi netain puasa, dia kata nggak usah puasa. Kasihan ntar anak saya asinya rada ambar, gitu ya. Coba ya.
Yang udah tahu kali ini. Bapak-bapak ini yang ditanya ya. Si ibu lagi nyetain anaknya, khawatir asinya ambal, jadinya batalin puasa gara-gara tetein. Nanti dia wajib bayar kodok, wajib bayar fidyah. Gak usah kalau kita emang mau batalin, jangan karena anak, ya udah batal saja. Ini berarti dua nih ya. Pertama, orang yang nggak perlu bayar kodok puasa tapi wajib bayar fidyah tadi. Yang kedua, dia wajib bayar fidyah juga wajib bayar kodok ya. Jadi jelas. Dan yang ketiga cukup membayar kodok tanpa membayar fidyah. Jadi bayar puasanya saja, nggak perlu bayar fidyah. Siapa mereka yang batal puasanya karena kemauan sendiri? Jadi orang yang batal puasa itu ada tiga. Pertama, dia batal wajib batal. Lagi puasa wajib batal. Siapa? Pertama, wanita yang haid atau ibu yang nifas atau yang wilada. Lagi puasa semangat-semangatnya seorang ibu tiba-tiba harus ngebatalin. Ustaz, gara-gara saya haid, walaupun kayak gimana pun semangatnya dia, kalau dia haid berarti dia wajib buka. Gak boleh gak buka puasa karena dia haid ya. Wajib buka, nggak perlu bayar fidyah, cukup membayar kodoknya di hari lain. Atau wanita nifas ya, yang habis melahirkan dan lain sebagainya. Itu berarti dia wajib buka. Ada orang yang boleh buka, boleh enggak. Itu nih, yang kedua. Ada yang wajib buka tadi, ya. Wajib buka pertama wanita yang nifas, haid, wilada. Kemudian sobiun, anak kecil. Gak masalah, dia mau buka puasa karena dia belum balik. Boleh buka puasa, ya. Wajib buka. Atau majnun, orang yang gila, pingsan. Tiba-tiba lagi puasa berarti dia wajib buka dan wajib mengkodok di hari lain, gak perlu membayar fidyah, ya. Atau wala man ala yutikuna, orang yang gak kuat ya, sekarat dan lain sebagainya, dia wajib buka. Tapi yang kedua ini boleh buka boleh enggak, jaiz namanya, mubah. Bahasa fikihnya mubah. Siapa mereka? Ala safarin, orang yang bepergian, musafir, mau pulang kampung ya, boleh. Tujuannya tapi ibadah, perjalanannya ya. Atau sakit ampun ya, atau mungkin sakitnya nggak begitu parah tapi dia boleh buka puasa, boleh juga enggak. Kalau dia mau terusin nggak masalah. Saya kayaknya masih kuat kalau mau ngambil timbang ke Jawa dong mah kuat, insya Allah puasa boleh. Mau buka juga nggak apa-apa, dibolehkan dalam agama. Atau mungkin lagi sakit, timbang sakit bengekong dikit ya, batuk doang, meriang, masih kuat, kira-kira puasa, ya udah terusin puasanya, namanya juga boleh ya, jaiz. Tapi ada yang boleh, ada yang enggak, wajib wala jaiz. Ini kemauan sendiri. Bagi siang-siang lagi puasa dia makan, ya berarti ini dia enggak wajib juga enggak boleh ya, itu kemauan sendiri. Tapi ada yang keren, ada yang haram buka puasa. Siapa mereka? Orang yang masih punya hutang puasa, mau bayarnya sudah mendekati Ramadan, ini haram untuk buka puasa, jadi buka langsung puasa lagi ya. Jadi tadi yang kedua, jadi wajib membayar kodok puasa tanpa membayar fidyah. Tapi kalau itu sudah terjadi 1 tahun, wayutaqarriru, maka terus berulang-ulang dia wajib membayar fidyah. Dia membayar puasa 1 tahun, punya utang puasa. Si ibunya haid waktu itu. Udah lewat 1 Ramadan, belum dibayar juga puasanya. Bayar tahun besok, berarti si ibu ini wajib membayar kodok puasa, juga wajib membayar fidyah. Jadi berulang kali, makin tahun makin nambah fidyahnya. 2 tahun nggak dibayar, berarti dia 2 tahun ngeluarin fidyahnya. Punya utang 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, sekarang baru mau dibayar, berarti fidyahnya aja yang bertambah, tapi kodoknya nggak usah ditambah. Ya, puasanya tetap, yang ditambah adalah fidyahnya. Ya. Wa yutakarru bitakarruril sinin ya, dengan bertambahnya tahun, bukan bertambahnya puasa. Jadi kalau 5 tahun yang lalu nggak puasa, sekarang baru dibayar, berarti wajib fidyahnya selama 5 tahun. Ustaz, saya 5 tahun dulu kerja capean, saya siang-siang minum, belum dibayar sampai sekarang udah 5 tahun. Puasanya tetap sehari, tapi fidyahnya 5 liter ya, kemudian harus dibayarkan, wajib. Tapi ada yang lebih dahsyat, namanya kifaratul azom ya. Biasanya kifarat azom itu adalah denda yang besar. Siapa mereka? Orang yang melakukan jima siang-siang
pulang dari sawah, dari ini lihat bini pakai daster doang, agak kuat, apalagi nganten baru, bebek ya. Ini kadang-kadang terjadi ya, maaf sekali lagi, terjadi di masyarakat kita, nggak kuat, nahan ya. Namanya puasa kan nahan, benar nggak? Puasa itu imsak itu dengan berarti dalam bahasa kita disebut menahan. Ibadah yang paling susah itu ibadah nahan, benar nggak? Ibadah nyuruh sama nahan, susah nahan. Makanya kata Sayyidina Ali ada 4 amalan yang susah dikerjain. Yang pertama al-afu indal ghadab, memberi maaf ketika lagi marah. Ya, al-judi fil usra kata Sayyidina Ali dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Yang kedua al-judi fil usra, baik pas lagi susah. Kita dermawan pas lagi susah-susahnya dia orang baik. Itu amalan berat. Yang ketiga al-khauf indal usra, menjaga untuk tidak berbuat haram ketika dalam keadaan sendiri. Kalau lagi sendiri, kita jaga nih, nahan diri kita untuk tidak berbuat dosa, itu susah. Kalau lagi rame-rame, malu bikin dosa, betul enggak? Tapi kalau lagi sendiri, kadang-kadang ujiannya beda. Nggak ada yang lihat, kita kata, kita makan beda. Ya, kita berbuat dosa, biasanya orang nggak kuat. Makanya ibadah yang susah itu ibadah nahan. Ya, puasa ini wa ana ajzibihi. Puasa itu langsung Allah yang membalasnya. Ya. Jadi ibadah dengan bentuk menahan satrul ijtinab itu lebih susah. Setiap kita bisa dagang, betul enggak? Tapi menjadi pedagang yang jujur itu susah. Setiap kita bisa datang ke masjid, Bapak Ibu bisa datang ke taklim pengajian. Tapi bisa nggak pas lagi pengajian nggak gibah, nggak ngomongin orangnya, nggak ngomongin ustadznya, aku apa ada orang dia, ya. Jadi susah, menahan itu susah, ya. Nah, kifaratul azmi ini siapa? Orang yang nggak kuat menahan jima di waktu puasa, ceplosan, colongan, ya lagi bulan puasa melakukan itu karena di dalam diri kita Bapak Ibu ada 9 lubang. Berapa? 9 lubang yang wajib dijaga ketika puasa. 5 di kepala, 7 di kepala kita. Ada yang pernah mandi di sumur 7? Secara syariat sumur 7, secara hakikat sumur 7 itu kepala kita. Jadi kalau Bapak Ibu ziarah ke Cibulan, di sana ada tapak tilas Prabu Siliwangi, ada tempatnya 7 tempat tapanya, betul nggak? Kemudian di Buci ada pancoran 7. Di Tangerang ada sumur 7. Sumur 7 itu identik dengan sesuatu yang mistis, betul ya? Kalau kita mau nyarehat segala macam mandi di sumur 7. Tapi sebetulnya sumur 7 itu ada di kepala kita. Ini dijaga ketika puasa. Apa saja? Pertama 2 lubang mata. Yang kedua 2 lubang hidung. Yang ketiga 2 lubang telinga. Jumlahnya berapa? 6. 1 lubang mulut. Ini dijaga jangan sampai kemasukan ketika di bulan puasa. 2 lagi di mana? 2 lagi mana? Bawah ya. Dubur, kubur. Baik-baik nih. Ini ujiannya berat di bawah nih, kadang-kadang. Makanya di kitab Fathul Mu'in, Pak, kalau kita mau warok, kalau kita mau warok, jangan hati-hati. Itu puasa, itu luar biasa susahnya. Abu Yauci nyurah, sikat gigi siang-siang aja batal. Ya, ini surah Abu Yauci ya. Kenapa? Orang kalau sikat gigi, kadang-kadang kita pasta gigi ya, odol, kebenaran habis di kamar mandi. Pakai odol anak kita odolnya apa? Odomo, betul kan? Ada rasa stroberi. Kira-kira kerasa nggak coba rasa stroberinya? Kerasa ya? Itu yang bikin batal. Makanya kalau bisa, bahkan para ulama yang warok, kalau bisa puasa mah beraknya jangan siang. Beraknya jangan siang, berak malam. Mandi jangan siang, mandi malam. Ini saking kehati-hatian. Emang ada ilmunya? Maaf saya ngomong bukan ada jorok ya. Lobang, 7 lobang, yang 7 di atas, yang 2 di bawah, jadi totalnya 9. Yang di bawah nih, kalau kita nggak jaga, itu bisa batal puasa. Istinja aja, berak aja harus tahu ilmunya, Pak. Maaf, saya ngomong ada ini ya, tapi ini fikih ya, bahasa ini. Orang kalau berdiri, laki-laki maupun perempuan, duburnya itu begini, Pak. Rapat ya. Tapi bapak kalau lagi nongkrong megah. Bener gak? Ini perempuan bebek kalau lagi berdiri, maaf, rapat begini.
Tapi kalau lagi nongkrong, enggak. Betul nggak? Namanya goa ya. Kita kalau masuk goa, kalau itu kelihatan dari luar, itu namanya luar masih. Benar nggak? Ustadz, kuping saya gatel, saya korek, boleh nggak? Selama masih kelihatan dari luar, berarti itu namanya dalam. Maaf, itu namanya luar, belum dalam. Kita masuk goa nih, kelihatan dari luar, itu berarti dalam luarnya goa. Walaupun dia udah ada di dalam, paham pak? Tapi kalau kita masuk ke dalam, kita bulan puasa, ini tangan, kelingking, masuk semua ke kuping, batal. Kalau timbang luarnya doang, nggak batal. Yang bahaya itu yang masuk semua, kelingking masuk semua ke kuping, ya batal. Perempuan, maaf, kita lagi istinja, cebok, itu pantat kita yang dalamnya itu kebuka pak, berat. Ya. Jangan dibayangin tapi dipikirin. Ya ini sensitif bahasa fikih ya. Silakan Bapak Ibu cari referensi fikih kalau masalah waro puasa, waronya jaga puasa itu sampai segedemikian rapinya. Berak aja berak, maaf ya. Ya bukannya pemjorok. Kita maaf sekali lagi bahasa ini bahasa fikih tai ya. Itu kalau umpamanya kan ada orang berak ngeden. Udah keluar, masuk lagi, putus. Terus kadang-kadang kebobolan ditahan, dia keluar lagi ke dalam. Batal puasa, Pak. Batal itu puasa. Kalau yang udah ngelop keluar, masuk lagi. Susah. Makanya kalau bisa berak malam. Cebok ya bebe. Karena kita merusak bagian dalamnya itu. Maaf, ini bahasa sensitif. Ya, 7-9 lubang yang dijaga ketika puasa. Salah satunya tadi, lubang dubur, lubang bubur. Makanya air riak, air ludah itu nggak batal. Selama ludah itu suci, boleh ditelan. Kalau riak itu batasnya H. Huruf H itu huruf tenggorokan, di sini. Jadi kalau riak udah lewat huruf H ke atas wajib dibuang, jangan ditelan lagi, batal. Ya, paham ya? Sayang tak kalau ludah, batasnya bibir. Jadi kalau udah lewat bibir, ludah jangan dikenyap lagi. Jangan dibayangin. Jangan dibayangin. Ini kan keseharian kita, betul nggak? Keseharian dalam hidup kita kadang-kadang puasa kita tuh kita udah cakep baca Quran terus, tapi di perkara ini kadang-kadang kita nyepelein. Di perkara begini nih, tawon sakit giginya berdarah, dia kan air ludah, ditelan sama dia. Karena air ludahnya sudah nggak suci. Bagaimana Ustaz pas lagi sahur kesiangan lupa nyikat gigi, tadi sahur makan biskuit makan susah. Dia mah jigongnya dapat gigi, betul nggak? Coba bisa nyiriin jigong biskuit sama jigong ludah, bisa nggak nyiri? Susah. Selama itu masih nggak terasa, walaupun warnanya beda, suci boleh gitu. Karena biskuit susah nyiriinnya. Kalau kita makan biji salak kan kelihatan. Tapi kalau biskuit mah bekas, nggak ada bekasnya, nyatu sama ludah, betul nggak? Ya, jadi silakan kalau itu nggak ada rasanya, ya. Jadi jangan dibayangin ya. Sekali lagi, 9 lubang masalah istinja aja kayak rapi banget Pak. Ya, sampai rapi sedemikian rapinya. Soalnya kalau kita berak, maaf kalau kita cebok istinja, kenapa disunahkan seperti ini? Kan pernah dibahas ya. Dan kenapa istidroj itu dikepek. Jadi kalau begini ini posisinya nahan. Jadi si pantat itu ditekan supaya keluar. Kalau kita begini nih nongkrong biasa aja dia mau garong, tapi nggak nekan. Tapi kalau kaki yang salah satu ditaikin, itu nekan keluar. Jadi si itu tuh jangan dibawa masuk lagi. Kalau masuk lagi batal ya. Sampai praktis. Oh lain, kalau itu nyakit ya. Kalau ada pengecualian ketika ambil ya. Jadi kifaratul azmi itu hubungan yang sah suami istri di siang hari jima. Bagaimana kifaratnya? Kifaratnya dia wajib bayar puasa selama 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Budukan kemarin saya pengantin baru, dulu lagi mau mandi gitu lah. Sekarang baru tahu bayar 2 bulan nggak boleh putus.
Kayak kita zikir atako, betul ya? Ada yang melaksanakan atako subuh. Ini bulan puasa target, kalau bisa selama bulan puasa 70.000 lah ya kan Allah kata. Bisa kali daripada siang ngapain, betul enggak? Abu ini surahnya begini, lebih baik tidurnya orang puasa itu dapat pahala tahajud daripada dia melek megang tasbih di pinggir jalan lihat simbamba lewat. Nah, itu lebih bahaya. Lebih baik tidur ya, tidur bangun johor, bangun sholat, habis sholat tidur lagi di atas sejadah, bangun asar, tidur lagi bangun dari maghrib, tidur ya, ada kepala daripada melek maksiat, benar nggak ya? Jadi berapa bayarnya? Tadi selama 2 bulan berturut-turut. Ustaz nggak kuat, udah sepuh, ya boro-boro 2 bulan, yang sebulan dia bolong-bolong. Nah, bagaimana posisinya kalau begitu? Dia wajib memberikan fidyah kifarah kepada fakir miskin sebanyak 60 mud. 60 mud. Ya, 60 mud itu kurang lebih 60 liter diberikan kepada fakir miskin, ya. Dia pokoknya puasanya wajib dibayar tetap 1 hari. Karena ketika dia melakukan jima kan dia batal. Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu, betul nggak? Hidup kita dari lubang kembali ke lubang. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam lubang itu yang batal. Tetap dia wajib puasanya bayar 1 hari, cuma fidyahnya sebanyak 60 mud. Ya. Kalau dia nggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia wajib memberikan fidyah sebanyak 60 mud kepada fakir miskin. Itu namanya kifaratul azmi. Ya. Jadi ini keseharian kita yang khawatir kadang-kadang kita lupa ya. Selanjutnya ya, masih cukup waktunya ya. Sedikit lagi. Ada orang yang wajib membayar wajib imsak walaupun dia batal puasa ya. Jadi wajib mahal qada wal imsak. Dia wajib bayar qada juga wajib menjaga puasanya. Jadi dia wajib bayar qada ini. Terus dia wajib juga menjaga puasanya walaupun dia sudah batal. Siapa pertama? Orang yang batal puasa dengan sengaja. Ya, kalau udah nggak puasa ya udah pas lagi itu dia makan, udah dia seluruhnya jaga jangan sampai makan. Karena kan dia makan haram hukumnya. Yang kedua, alat tarikin dia lupa niat. Habis terawih kecapean tidur bangun-bangun udah siang jam 8. Enggak niat malamnya. Maka dia wajib membayar qada puasanya dan wajib imsak. Tetap menjaga. Emang rada hati-hati dalam puasa. Hati-hati gimana? Kalau nggak niat berarti dia nggak dianggap puasa sama Allah. Mazhab Syafi'i, ya. Karena niatul mar'i khairum min amali. Bagaimana Ustaz yang niat dibaca di awal bulan? Nawaitu shauma syahri kullihi. Ada yang pakai taklid kepada Imam Maliki, ya. Bagaimana? Nah itu tetap nanti kalau dia lupa, kalau dia udah baca nawaitu syahri, saya niat puasa 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. Kemarin dibaca ya, di malam pertama tarawih, besok pas lupa niatin saya taklid kepada Imam Malik, ya. Maka dia sudah dianggap niat. Ya. Alat dari niat. Orang yang gak niat maka dianggap gak puasa dan wajib membayar qada puasanya di hari lain dan wajib menjaga puasanya, wajib imsak, nggak boleh makan haram. Yang ketiga alaman tasahuri ala laili, ya, zona lain. Sahurnya kesiangan. Ustaz Bang Samsul di rumahnya jamnya 3:30. Ya 3:30. Dia makan baik. Ya, makan habis makan minum kopi, ngerokok dah. Enak bener kan ya? Enak bener ya, habis makan, minum kopi, ngerokok. Dia lihat tadi jam masih 3:30 juga. Dibuka kamar dia kan tahu matahari udah mongol, harus sahur kesiangan ya. Berarti jamnya yang modal ya. Maka wajib membayar qada, wajib menjaga imsak. Dijaga sampai akhir ya, sampai maghrib dia nggak boleh makan. Walaupun dia nggak dapat pahala puasa, sayang bener ya sebenarnya. Orang yang kayak gini sayang sekali ya. Kemudian ada menciptakan zona wudhu, menyangka udah maghrib padahal belum. Ya, kemudian udah beli kolak segala macam gorengan, nggak tahu bulan lagi dia udah madam. Ya, tetap wajib membayar qada puasanya, wajib imsak juga, wajib menjaga puasanya sampai maghrib.
ya. Sayang sekali, tetap wajib membayar kodok. Kemudian alaman kana lahu sulusa min Ramadan. Dia sangka udah lebaran, padahal masih Ramadan. Oh, lebaran dia makan siang-siang. Tahunya masih bulan Ramadan. Wajib membayar kodok dan wajib imsak. Alaman man madoh wal imsak. Kumur-kumurnya waktu dulu terlalu semangat. Ya, kok minum airnya? Nah, jadi batal. Wajib kodok, wajib imsak. Jadi wajib menjaga puasanya dan wajib dia tetap imsak. Ya, ini hal-hal yang keseharian aja ya, keseharian kita yang kadang-kadang kita bagus di segi ini, tapi di segi fikihnya juga kita kadang-kadang suka nyepelein perkara-perkara lobang dan lain sebagainya, perkara mandi dan lain sebagainya ya. Jadi insya Allah ada manfaatnya buat kita semua. Terakhir saya kasih motivasi, ada sebuah kisah cerita luar biasa. Ini ada satu kitab namanya Hikayah Ramadan. Ini juga dapat dari dari pesantren juga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi ibadah puasa itu gini Pak. Kayak kita nih punya salah sama Allah, kita minta maaf, Allah ampunin, bener nggak? Kita punya dosa nih sama Allah, ya Allah ampunin saya, insya Allah Allah ampunin. Tapi kalau kita punya salah terhadap sesama, itu nggak bisa diminta maafkan kepada Allah. Kudu kitanya yang minta maaf terhadap sesama. Kita punya salah nih sama DKM, ya Allah saya punya salah sama DKM. Allah belum bisa maafin kalau kita belum minta maaf sama DKM-nya. Jadi kesalahan kita sama Allah bisa dibayar terhadap manusia. Ya Allah saya punya salah kepadamu, kata Allah, udah nggak usah bayar sama saya, bayarnya sama manusia. Contohnya tadi, orang yang nggak kuat puasa, kan kewajiban puasa sama Allah, tapi dia nggak kuat, kata Allah cukup kamu bayar fidyah, diberikan kepada fakir miskin, beres urusan, betul nggak? Tapi kalau kita punya salah terhadap sesama, maka wajib itu disampaikan terhadap sesama. Jadi wajib kita minta maaf. Ini pentingnya kita silaturahmi, pentingnya kita kumpul, pentingnya kita ngaji bersama-sama. Apakah Nabi pernah minta maaf? Nabi dulu pernah minta maaf Pak. Jadi setelah haji wada, Rasulullah itu minta maaf. Ini jelas sekali hadisnya yang diriwayatkan oleh Syekh Sofiu Rahman Al-Fawri ya. Dulu Rasulullah SAW naik ke atas mimbar di Masjid Madinah. Itu mimbarnya ada 3 tangga. Di pas tangga yang ketiga Rasulullah bilang, man kuntu jalabtu lahu zohron fahada zihri. Barang siapa yang dulu pundaknya pernah saya gebuk, nih pundak saya, silahkan balas. Itu Nabi. Di akhir hayatnya Rasulullah minta maaf. Harinya hari Rebo waktu itu. Man kuntu sakamtu lahu irdon. Barang siapa yang harga dirinya pernah saya omelin, nih harga diri Muhammad, silahkan tuntut balas sekarang. Ya. Fal yastafid minhu wa man kana lahu dain, dan barang siapa yang pernah ngutangin sekarang bilang sama saya. Rasulullah wasiat dan minta maaf. Ada sahabat waktu itu namanya Akasha. Bapak Ibu pasti pernah punya, kalau ibu-ibu saya yakin punya wiridanya. Ini ada namanya doa Akasha radhiyallahu anhu. Ini luar biasa, sahabat yang cerdas namanya Akasha. Pernah saya surah di sini. Ini ada hampir kurang lebih 10 lembar. Ini rumah saya mungkin udah hafal ya, tiap hari dibaca. Ya, Akasha itu sahabat Rasulullah yang hidup di zaman Nabi, bikin doa. Ini doa yang luar biasa. Sampai dia bilang, Allahumma innaka al-kufra fil Islam. Salah satu doanya, ya Allah, kalau saya kurang bersyukur, jadikan saya hamba-Mu yang bersyukur. Doanya kurang lebih ada 10 lembar. Akasha ini satu sahabat yang waktu Nabi bilang begitu, dia datang, angkat tangan. Ya. Ketika itu Umar, Ali semuanya kumpul, Abu Bakar semuanya kumpul. Waktu Nabi minta maaf, siapa dulu yang pernah saya gebuk pundaknya, sekarang balas nih, Muhammad pundaknya balas. Itu Akasha berdiri Pak. Saya ya Rasulullah, minta maaf ya Rasul, mohon izin. Kenapa engkau Akasha? Dulu waktu Nabi perang Badar nggak sengaja terburu-buru pakai tongkatnya, Akasha kena pundaknya. Jadi Akasha pengen nuntut balas. Dulu ketika perang Badar disuruh pada pergi, dia lewat baik, wih perang. Akasha nggak sengaja ketonjok badannya pakai tongkat Rasulullah. Mohon izin ya Rasul, dulu ketika engkau pukul saya pakai tongkat. Oh, pakai tongkat? Ya. Ali ambilin tongkatnya. Itu semua sahabat ketika itu sewot sama dia.
Asal dibuang itu untuk berdoa sengaja pengen lalu sama Nabi. Padahal Nabi waktu itu udah sakit. Nabi dalam keadaan sakit waktu itu. Yang kayak ini. Itu Umar bin Khattab, Ali, Abu Bakar, kata sahabat sama Akasha. Pengen dibunuh. Akasha ini luar biasa jahatnya. Kenapa mau dituntut Rasulullah? Kenapa pengen dibalas Nabi? Apa maksudnya Akasha? Dulu ketika Nabi pukul saya pakai tongkat, sekarang saya pengen pakai tongkat. Tongkat itu diambil sama Sayyidina Ali. Ali ambil tongkatnya. Diambil sama Sayyidina Ali tongkat. Kemudian pas sudah ada tongkatnya, ini Akasha pukul balik saya, kata Nabi. Ini silakan pukul balik saya. Kemudian Akasha mau izin lagi, ya Rasul. Ada apa lagi Akasha? Dulu waktu engkau pukul saya nggak pakai baju. Masya Allah, makin sewa Umar. Itu nyambut pedang, buat tebas pokoknya bersatu. Ya, sewa. Dulu waktu saya dipukul sama Nabi, waktu perang Badar, saya nggak pakai baju. Itu Nabi disuruh buka baju dia. Kan ngeloncong dia. Udah Umar makin sewa. Wah, begitu Nabi buka baju, Akasha buka baju, mau tongkat, langsung dipeluk sama Akasha. Ketemu kulit Akasha nggak pakai baju dengan kulit Nabi, nangis terburu-buru. Ya Rasulullah, siapa yang tega mengukulmu? Saya hanya pengen menempelkan kulit saya dengan kulitmu supaya kulit saya terhindar dari api neraka. Nangis semua sahabat. Kecerdasan Akasha ditulis di dalam doanya. Inilah doa Akasha yang luar biasa. Ada namanya doa Kanzul Aras, ada doa Akasha. Itu banyak sekali di kitab-kitab. Biasanya ibu pada rutin baca ya. Ini ada doanya Akasha. Jadi Rasulullah minta maaf ya di bulan Ramadan. Ada satu hikayat Bapak Ibu terakhir. Ada cerita dulu di zaman Nabi ada seorang majusi yang hidup. Bukia anna majusian ro'a ibnu Ramadan ya'kulu pisau. Orang kafir majusi, orang kafir itu ada dua, ada majusi, ada harbi. Majusi itu yang enggak memerangi orang Islam. Kalau kafir harbi memerangi orang Islam. Dia punya anak, lagi bulan puasa makan di pasar. Ini kata kafir majusi, diomelin anaknya. Lam yahud hurmata muslimin di Ramadan. Bukan menghormatin orang Islam. Orang Islam lagi pada puasa. Lu ngapain makan siang-siang di pasar? Diomelin anaknya. Ini ibunya ngomelin. Udah begitu nggak lama famata majusi. Ibunya ini meninggal dunia, mati di bulan Ramadan. Faro'a alimun. Ada seorang alim yang melihat fil manami di dalam tidurnya bahwa si ibu tadi yang ngomelin anaknya ada di surga. Faqala alastu majusiyan. Ibu bukannya ke orang kafir, kok ada di surga? Faqala, maka si ibu ini bilang, "Nan, bala, walakin sami itu waktu maut, tapi ketika saya mau mati, malaikat datang kepada saya. Datang di atas kepala saya menuntut saya baca syahadat. Apa katanya? Ya malaikat, fakrimuhu bil Islam bi hurmati Ramadan. Tuntun dia masuk Islam karena dia menghormati bulan Ramadan. Jadi gara-gara dia menghormati bulan Ramadan, orang kafir majusi yang tadinya mati dalam keadaan kafir diislamkan oleh malaikat, dimasukkan ke dalam surga. Menghormati saja Pak, apalagi bisa ngamalin. Orang non-Islam saja menghormati. Ini kadang-kadang kita deteksi. Tahu puasa, dia rokok siang-siang. Orang kadang lihat jadinya ribet. Islam hancur sama Islam sendiri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemanfaatan. Amin. Kita jaga puasa kita sampai akhir Ramadan, istiqomah, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Ya, bisa dijawab ya. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah, jika ada yang salah itu datang dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi